Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Marilah mengawali kajian kali ini bersama-sama. Kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena Allah sampai saat ini masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat umur, nikmat badan yang sehat walafiat, dan niat kemauan yang ikhlas untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan segala amal-amal ibadah kita, terutama di bulan suci Ramadan ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat beserta salam juga mudah-mudahan terus terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang dicintai oleh baginda Nabi, dan mudah-mudahan kita pula termasuk umat-umat yang dicatat yang berhak nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian pada kesempatan kali ini ingin Al-Fakir sampaikan berkaitan dengan keutamaan orang yang mau menuntut ilmu. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, hatta al khitanu fil bakhri, innal ulama warasatul anbiya." Kurang lebih makna dari hadis ini adalah man salaka tariqan ilal ilmi, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan menunjukkan baginya jalan untuk menuju surga. Jelas ini menunjukkan bahwa orang yang menuntut ilmu itu punya derajat yang tinggi, punya keutamaan yang berbeda dengan yang lain. Kalau kita senang menuntut ilmu itu ma'asyiral muslimin adalah fardu ain, wajib hukumnya bagi kita orang muslim. Kapan waktunya? Mulai kita terlahir sampai nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini. Selama itulah kita memiliki satu kewajiban untuk terus tidak pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Adapun cara menuntut ilmu banyak. Kita bisa mendapatkan ilmu dari lembaga-lembaga yang sekarang itu banyak. Kita bisa mendapatkan ilmu itu dari lembaga pondok pesantren. Kita bisa mendapatkan ilmu itu dari para guru ustadz di pengajian-pengajian rutinan
mingguan, bulanan, harian, dan lain sebagainya. Banyak cara untuk kita bisa melaksanakan kewajiban menuntut ilmu ini. Nah, barang siapa yang memilih jalan untuk mencari ilmu di dunia ini, maka Allah akan menunjukkan jalan untuk menuju surganya. Makna yang terkandung juga, andai kita nggak mau menuntut ilmu, maka Allah akan tertutup. Allah tidak akan menunjukkan jalan untuk menuju surga. Ini logika bisa kita terapkan. Logika bisa kita yakinkan. Kenapa demikian? Kalau kita itu mau menuntut ilmu, maka pasti ada sesuatu ilmu yang bisa kita dapatkan. Dengan menuntut ilmu di tempat-tempat majelis-majelis ta'lim, kita akan tahu yang baik dengan yang tidak. Melalui majelis-majelis ta'lim, pengajian di masjid, di pesantren, dan lain sebagainya, kita akan tahu barang-barang yang halal dan barang-barang yang haram. Dengan menuntut ilmu, kita akan tahu bahwa ini adalah hak, ini yang batil, ini yang boleh, ini yang tidak boleh dikerjakan oleh kaum muslimin. Itu semuanya bisa kita dapatkan, bisa kita raih dengan cara menuntut ilmu. Bahkan yang lebih penting lagi kaum muslimin, dikala kita mau menunaikan kewajiban kita kepada Allah untuk melaksanakan syariat-syariatnya, ibadah kepadanya, misalnya untuk sholat, untuk berpuasa, untuk ibadah haji, untuk bersedekah dan sebagainya, semuanya itu harus kita cari ilmunya. Kita harus memiliki ilmu itu, sehingga kita lakukan ibadah itu tidak sia-sia. Tidak hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, tidak hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban itu saja, tapi harus kita cari ilmunya, sehingga apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya sholat. Sholat sekilas kita tahu bagaimana cara orang itu melakukan sholat. Berdiri, ya, kemudian baca Fatihah, niat baca Fatihah, ya, ada didahului dengan takbiratul ihram dan lain sebagainya, ya, terus rukuk, i'tidal, sujud, kita tahu. Tapi andai itu tidak kita lengkapi dengan ilmu-ilmu yang menyempurnakan amal ibadah sholat itu, maka sholat kita bisa jadi amburadul, bisa jadi gak cocok sebagaimana yang diinginkan oleh Allah. Tapi kalau kita pelajari dulu, kita mau menuntut ilmu, mencari ilmu dimanapun tempatnya, maka kita tahu bagaimana cara sholat yang benar. Kita akan tahu melalui ilmu apa syarat-syaratnya sholat. Kita akan paham rukun-rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan itu apa saja. Dan kita tahu hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Kita tahu itu semuanya. Ketahuan kita, ilmu itu bisa kita peroleh dari tempat-tempat pengajian. Jadi ilmu ini penting sekali. Menuntut ilmu itu penting. Kalau kita sudah usia senja, sudah berumah tangga, sudah beranak cucu, maka sepertinya sulitlah kita untuk menimba ilmu di sebuah pondok pesantren. Nggak ada, karena kita sudah disibukkan dengan keluarga kita sudah disibukkan dengan pekerjaan kita sudah disibukkan dengan anak-anak kita. Tapi bukan berarti kalau sudah demikian kita tidak punya kewajiban menuntut ilmu. Terus sampai kapanpun kita punya kewajiban untuk mencari ilmu. Maka seseorang yang sudah disibukkan dengan urusan-urusan yang seperti saya sampaikan tadi, maka secara sederhana, secara mudah bisa hadir di majelis-majelis taklim yang ada. Kalau di bulan Ramadan bisa menghadiri
bisa mengikuti kuliah subuh di masjid-masjid, bisa mengikuti tempat-tempat pengajian tarawih, bisa mengikuti pengajian-pengajian menjelang berbuka. Itu kan banyak itu di bulan-bulan Ramadan. Itulah kesempatan kita untuk satu, menggugurkan kewajiban kita sebagai orang yang wajib mencari ilmu, dan kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang penting, terutama di dalam penyempurnaan ibadah kita kepada Allah. Apapun ibadah kita masih punya kewajiban untuk mencari, membekali ibadah itu dengan ilmu-ilmunya. Ya. Kalau tidak, bisa tidak diterima itu. Bisa tidak diterima. Karena apa? Karena salah. Sholat misalnya ya. Bahwasanya tumaknina itu salah satu rukun sholat. Rukun itu kalau ditinggal berarti gagal ibadah itu. Gak boleh ditinggal, ya harus ada itu. Maka ketika sholat rukuk belum selesai, belum tumaknina, langsung i'tidal. I'tidal pun belum sempurna, langsung sujud. Hilang yang namanya tumakninanya, dan itu rukun sholat. Maka sholat kita gak benar. Kalau sudah sholat kita gak benar, gak sempurna, apa Allah mau menerima sholat kita? Ya Wallahu a'lam. Ya, jadi kita yang mau mencari jalan dengan menuntut ilmu dimanapun berada, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju surganya. Ya hanya dengan ilmu kita tahu ibadah kita benar, dan kalau sudah benar ibadah kita diterima oleh Allah, jaminannya pasti surganya Allah. Kita mau menunaikan ibadah haji ke Baitullah, ke tanah suci, terus tidak dibekali dengan ilmu-ilmu manasik haji, maka bisa jadi sampai di tanah suci hanya belanja, hanya shopping, hanya main-main, hanya rekreasi. Ya, eman-eman, biaya yang besar, nyampe sana tidak kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau sebelum berangkat kita sudah manasik hajinya itu sudah matang, ilmu-ilmu tentang haji itu sudah mantap betul, yakin betul, maka selama pelaksanaan ibadah haji yakinnya kita akan melaksanakan ibadah itu dengan baik. Karena tahu, sholat di Masjidil Haram 1 rakaat itu sama dengan sholat di negara kita Indonesia ini 100.000. Bayangkan itu. Kita di Indonesia tidak pernah melaksanakan sholat 100.000 rakaat, di sana cukup 1 rakaat. Sehingga kalau ada jamaah haji itu tidak enggan, malas misalnya ke Masjidil Haram untuk sholat berjamaah atau sholat sendiri, sholat sunnah dan sebagainya. Itu karena tidak dibekali ilmu, nggak tahu itu ya. Ya karena itu ma'asyiral muslimin, selagi kita menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka disitulah Allah akan menunjukkan jalan untuk menuju surganya. Wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-khitanu fil bahri. Sesungguhnya apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, itu semua memintakan ampun kepada orang-orang yang mau menuntut ilmu. Bayangkan ini. Jadi keutamaan orang mau menuntut ilmu, cari ilmu, hadir di majelis ta'lim, ya. Semua makhluk-makhluknya Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, ya, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, masuknya makhluknya Allah, sampai ikan-ikan yang ada di dasar di lautan itu, semuanya memintakan ampun kepada orang yang mau hadir di majelis taklim. Itu keutamaannya. Karena itu sungguh ya membahagiakan ya, bahwasanya orang yang mau menuntut ilmu itu kita dimintakan ampun oleh semua makhluknya Allah di dunia ini.
Ya, berarti kalau sudah dimintakan ampun itu maka dosa-dosa kita nggak ada. Ya, dosa-dosa kita hilang semua. Ya, karena itu mari, ma'asyiral muslimin, jangan sampai ada alasan bagi kita untuk tidak menuntut ilmu. Jangan beralasan karena kita sudah tua. Jangan beralasan karena kita sudah berumah tangga. Jangan beralasan karena sibuk dan sebagainya. Sesibuk apapun kita di dunia ini, mari kita sempatkan untuk terus hadir di dalam majelis-majelis ilmu. Kalau bisa harian, alhamdulillah. Tidak bisa mingguan. Gak bisa mingguan, ya 1 bulanan. Tapi yang penting ada niatan bagi kita untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu, Allah menunjukkan jalan untuk menuju surganya. Amin. Allahumma. Kemudian hadis Nabi ini diakhiri dengan kalimat kelanjutannya, innal ulama warasatul anbiya. Ya, sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris-pewaris para nabi. Jadi para alim ulama, para kiai, para habaib, ya, itu adalah orang-orang yang mewarisi ilmu-ilmunya Kanjeng Nabi. Sehingga kalau yang kita tidak hidup di zaman Nabi ini, maka kita mencari ilmunya ya di para ulama itu, karena ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi yang melanjutkan perjuangan Nabi, yang bisa kita gali ilmu-ilmu mereka. Banyak sekali para ulama-ulama di Nusantara ini yang alim, yang ilmunya tinggi, yang memiliki karomah. Sehingga jangan sampai kita menjauh dari para ulama. Ya, para ulama. Kaum muslimin muslimat, itulah sedikit kajian kita dalam kesempatan kali ini yang sudah membahas tentang kemuliaan orang yang mau menuntut ilmu. Bahwasanya orang yang menuntut ilmu ini kesimpulan, orang yang mau menuntut ilmu, mencari jalan dengan cara menuntut ilmu, maka Allah akan menunjukkan jalan menuju surganya. Dan semua makhluk yang ada di langit, di bumi, dan ikan-ikan yang ada di tengah laut, itu semuanya memintakan ampun kepada orang yang mau menuntut ilmu. Dan tempat untuk menuntut ilmu itu adalah para kiai, para alim ulama. Karena al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Demikian sedikit kajian kita. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita, pengingat bagi kita, termotivasi bagi kita, bahwasanya menuntut ilmu itu di samping wajib, tidak ada batasan waktu sampai nanti kita meninggalkan dunia yang fana ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, senantiasa diberikan rahmat, hidayah, inayah dan taufik dari Allah, sehingga kita tahu yang benar-benar dan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Dan mudah-mudahan Allah menunjukkan pada kita yang salah-salah, sehingga kita bisa untuk menghindarinya. Mudah-mudahan keluarga kita semua, anak cucu kita selalu sehat walafiat di dalam kekuatan iman dan Islam. Mudah-mudahan diberikan keberkahan hidup, diberikan rezeki yang cukup dan halal, dan mudah-mudahan nanti diakhiri dengan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.